Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Jika sahabat seorang petani atau pecinta tanaman, pasti tahu betapa pentingnya pemupukan yang tepat untuk pertumbuhan tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai metode pemupukan yang bisa membantu meningkatkan hasil panen sahabat. Mulai dari pemupukan melalui akar seperti penyebaran dan penempatan di lubang, hingga pemupukan daun dengan teknik penyemprotan. Kita akan bahas kupas tuntas setiap metode dan bagaimana caranya untuk berbagai jenis tanaman. Jangan lewatkan tips dan trik berharga yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk sahabat. Yuk simak video ini sampai selesai dan temukan cara terbaik untuk memaksimalkan potensi tanaman sahabat. Petani sangat membutuhkan pengetahuan tentang metode pemupukan yang benar. Ini berefek langsung pada tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk. Saat ini, telah banyak pupuk yang beredar dengan berbagai bentuk, mulai dari granular, tepung, hingga cair. Semuanya tidak bisa disamakan dalam aplikasinya, agar penyerapan unsur hara oleh tanaman bisa maksimal. Berikut beberapa metode pemupukan yang bisa dilakukan petani. Pemupukan melalui akar tanaman. Yang pertama, disebar atau broadcasting. Pemupukan dilakukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah-tanah di sekitar pertanaman atau pada waktu pembajakan atau penggaruan terakhir. Pemupukan dengan cara disebar biasanya dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Cara pemupukan ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi, kacang-kacangan, dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam rapat. Yang kedua, larikan atau barisan atau ring placement. Pemupukan dilakukan dengan cara menaburkan pupuk di antara larikan tanaman. Untuk tanaman tahunan, pupuk bisa ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dengan daun terjauh atau tajuk daun. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pupuk yang digunakan relatif sedikit. Yang kedua, jarak tanam antar tanaman yang dipupuk cukup jarang. Dan jarak antara barisan pertanaman cukup jarang. Yang ketiga, kesuburan tanah rendah. Yang keempat, tanaman dengan perkembangan akar yang sedikit. Dan yang kelima, untuk tanah tegalan atau darat. Untuk pemupukan yang selanjutnya, ditempatkan di dalam lubang atau spot placement. Pemupukan ini dilakukan dengan cara membenamkan pupuk ke dalam lubang di samping batang tanaman sedalam kurang lebih 10 cm dan ditutup dengan tanah. Atau bisa juga dikocor dengan cara menyiramkan jarak 5-10 cm dari pangkal batang. Pemupukan yang berikutnya adalah pemupukan melalui daun atau spraying. Pemupukan ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung pada daun dengan alat penyemprot biasa atau hand sprayer. Sebelum melakukan penyemprotan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsentrasi larutan pupuk yang dibuat harus sangat rendah atau mengikuti petunjuk dalam kemasan pupuk. Jika konsentrasinya lebih rendah dari anjuran, maka untuk mengimbanginya bisa memperbanyak frekuensi pemupukan.
Misalnya, dari setiap 10 hari bisa dipercepat menjadi seminggu sekali. Yang kedua, pupuk daun disemprotkan ke bagian bawah daun yang menghadap ke bawah, karena mulut daun atau stomata umumnya menghadap ke bawah atau bagian punggung daun. Yang ketiga, pupuk hendaknya disemprotkan ketika matahari tidak sedang terik-teriknya. Paling ideal dilakukan sore atau pagi hari. Yang keempat, penyemprotan pupuk daun tidak dilakukan pada saat hujan, karena beresiko pupuk daun akan habis tercuci oleh air hujan. Pemberian pupuk daun bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pestisida, jika dianggap perlu, atau bersamaan dengan zat perangsang. Ada larangan dalam melakukan penyemprotan pupuk daun, yaitu yang pertama, pada saat tunas telah muncul, penyemprotan dihentikan, sebab tunas muda ini sangat peka terhadap pupuk, apalagi kalau dosisnya melebihi dari yang dianjurkan. Yang kedua, pada saat bunga mulai mekar, penyemprotan harus dihentikan, agar bunga bakal buah yang dinantikan tidak rontok atau keguguran. Yang ketiga, satu lagi tanaman yang tidak bisa disemprot pupuk daun ialah tanaman yang baru dipindah ke lapangan, karena tanaman itu masih terhitung masih muda dan lemas. Aplikasi pemupukan pada tanaman semusim dan tahunan berbeda-beda. Pada tanaman semusim seperti kacang-kacangan, sayuran, padi, jagung, dan lainnya, menggunakan metode pemupukan secara disebar dalam lubang atau larikan. Sedangkan pada tanaman tahunan seperti tanaman buah-buahan, kopi, teh, kakao, kelapa, dan lainnya menggunakan metode ring placement atau larikan ataupun barisan. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap informasi tentang metode pemupukan ini dapat bermanfaat dan bisa membantu sahabat mendapatkan hasil panen yang maksimal. Jika sahabat punya pertanyaan atau tips tambahan, jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.